Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Baik Pak, tujuan saya wawancara hari ini adalah untuk menimba ilmu dari Bapak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Jadi sebelum kita mengidentifikasi kasus, kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan dilema etika, yaitu benar vs benar. Artinya situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Itu dilema etika. Terus yang kedua, rujukan moral atau benar vs salah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kita ambil contoh di kalangan pelajar mencontek walaupun tujuannya benar untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi tetap saja itu salah. Jadi dilihat dari dua kepentingannya apa ya? Terus identifikasinya setelah kita tahu bahwa antara etika dengan rujukan, identifikasinya yang pertama mengidentifikasi pertanyaan etika yang diajukan oleh dilema. Yang kedua, membuat daftar semua fakta yang relevan dari dilema. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan dalam dilema. Terus keempat, apa saja opsi dalam kasus ini. Kelima, apa yang harus kita lakukan. 6, apa yang membenarkan pilihan Anda. Dan yang terakhir, bagaimana masalah etika ini dapat dicegah. Itu cara identifikasinya. Jadi memang banyak ada tahapan-tahapannya apa ya? Oke, baik Bapak. Yang nomor 2, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika tadi terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan di mana dua-duanya ada dilema kebijakan tadi yang sama-sama benar. Yang pertama yang harus kita rujuk adalah sesuai enggak dengan regulasi yang ada, peraturan yang ada, berjalan dengan yang sesuai dengan regulasi yang ada, berjalan yang berlaku regulasi itu kita utamakan, kemudian baru kita melihat kepentingan mana yang lebih dominan. Kepentingan yang dominan ya Pak ya? Untuk kepentingan bersama, tapi tidak melanggar regulasi yang sudah ada. Ya berarti tadi mengambil regulasinya dan melihat dari kepentingannya mana yang lebih besar pengaruhnya ya Pak ya, tapi tentunya tidak melanggar regulasi yang sudah ada. Oke. Jadi biasanya kalau Bapak menemui kasus dilema etika, biasanya langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Yang pertama, untuk menyelesaikan selama ini dalam prosedurnya, satu, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Terus yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus menguji benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema, membuat keputusan dan refleksikan. Itu langkah-langkahnya. Berarti kita harus lihat dulu apa ya nilai-nilai tersebut, apa nilai kebajikannya, terus siapa aja yang terlibat, fakta-faktanya seperti apa gitu ya Kak, sampai harus ada yang menginvestigasi dulu ya Pak ya, melihat sebenarnya kasus itu terjadinya seperti apa gitu. Oke. Baik Pak, untuk yang selanjutnya, menurut Bapak hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi langkah-langkah yang paling efektif, yang pertama berbicara dengan dari hati ke hati. Tentunya yang pertama ini kita ajak untuk mengingat kembali bahwa regulasi yang benar itu
apa sih, Seperti apa seperti gitu ya, misalnya pertama kali kita memberikan sesuatu gambaran bahwa hidup ini adalah pilihan. Betul, itu ada pilihan ya. Ada dua pilihan yang harus kita ambil seperti dalam hidup ini, ada siang dan ada malam. Kemudian yang harus kita lakukan pilihan itu adalah mengikuti regulasi yang tepat. Jika menyenangkan mengikuti regulasi yang tepat, maka yang benar maka akan mengalami buah yang seperti itu. Jika kita mengambil yang tidak sesuai dengan regulasi, maka akan mengalami hal yang ini kita jadikan kemudian memberi wawasan bahwa hidup ini, jadi kalau kita melanggar bahwa dilema akan melanggar etika itu, berpikir sendiri bahwa yang dilakukan benar atau salah, tapi kita harus memberikan sesuatu yang warning bahwa regulasi yang benar. Jadi bahwa terkait kita memang harus berbicara dari hati ke hati juga ya. Terus ya memang bahwa hidup itu pilihan ya. Mungkin apapun yang kita pilih pasti ada resikonya ya, seperti itu ya. Yang penting kan kita mempertanggungjawabkannya gitu ya Pak Haji ya. Oke, biasanya Pak, kendala apa atau tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Biasanya dalam kasus dilema etika itu yang pertama individu lawan masyarakat. Individu. Ya, jadi seseorang melawan sekelompok orang banyak. Iya. Terus yang kedua rasa keadilan dan rasa kasihan. Di satu sisi lain kita mencari keadilan. Satu lain, wah kasihan. Iya, terus yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Terus jangka pendek lawan jangka panjang. Terus yang terakhir berpikir berbasis hasil akhir. Jadi biasanya di sini ada nilai-nilai yang saling bertentangan, misalnya kepentingan individu atau kepentingan untuk masyarakat atau warga sekolah yang lebih banyak ya Pak ya. Terus juga mungkin kayak harusnya adilnya seperti apa, tapi di satu sisi Bapak juga melihat ada rasa empati atau rasa kasihan terhadap siswa tersebut atau kasus tersebut. Oke, biasanya kalau ada kasus dilema etika, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau Bapak selesaikan waktu itu juga? Seperti apa biasanya? Jadi kita memiliki tata halaya karena kita sesuai kasus ini. Setelah kita menyampaikan atau menegurnya sudah terselesaikan, kadangkala satu kali kita memberikan pengertian kepada seseorang yang melanggar aturan itu, dia tidak mengindahkan. Kemudian kita punya aturan-aturan selanjutnya memberikan teguran awal. Kalau dalam diberi teguran itu tidak bisa berarti bahwa waktu itu berikutnya memberikan peringatan. Berarti tata kala di mana untuk menyelesaikan kasus tersebut, tata caranya yang pertama kita sampaikan memberikan teguran atau peringatan SP1, selanjutnya harus dipatuhi oleh yang bersangkutan. Kemudian kalau masih melanggar aturan tersebut, maka pihak yang kita jadikan itu adalah bagaimana supaya orang tersebut baik. Berarti ini terkait kalau dilema etika yang Bapak alami itu dengan guru ya Pak ya, berarti memberikan teguran atau ya mungkin ngobrol biasa dulu. Biasanya kalau melanggar etika kan siswa dikumpulkan oleh guru, terus kita masalahnya apa, ada pihak-pihak guru yang terkait kita undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau sampai kemudian teguran-teguran peringatan SP1 itu diindahkan, maka dapat juga kita mengambil keputusan bahwa kita naikkan ke SP2. Ya. Jadi memang kasus dilema etika ini bisa terjadi di siswa, juga bisa terjadi di guru ya Bapak ya, terkait Bapak sebagai seorang pemimpin di sini. Oke, biasanya faktor-faktor apa Pak yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Yang pertama kalau dibilang untuk ada yang membantu, semua orang membantu untuk memberikan hal yang terbaik. Di mana seseorang yang melanggar aturan tersebut akan mempengaruhi kinerja orang yang pertama kita akan mengajak orang yang melakukan pelanggaran itu
bicara dari hati ke hati. Dari mengajak semuanya ya Pak ya. Semuanya, jadi kita tidak putuskan secara individu, tapi bagaimana caranya mengambil guru-guru yang terkait untuk memberikan solusi. Gitu. Yang tadi yang saya simak adalah berarti mengajak diskusi dengan semua guru ya Pak ya. Terus bagaimana nih mungkin cara mengambil keputusan untuk kasus anak yang memang itu terkait dengan etika, di mana ada 2 nilai kebajikan gitu ya. Di satu sisi mungkin harus menegakkan peraturan sekolah gitu ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Di satu sisi mungkin Bapak juga ada rasa kasihan ke siswa tersebut gitu ya Pak ya. Jadi melibatkan guru-guru juga gitu ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya. Yang terakhir Pak, dalam Bapak mengambil keputusan selama ini terkait kasus dilema etika, pembelajaran seperti apa yang bisa diambil? Jadi yang kita petik dari semua ini permasalahan yang dapat diselesaikan dengan saling memberikan dukungan. Bahwa dan memberikan pemahaman apa yang kita lakukan akan ada konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah dibuat itu harus kita taati, bukan untuk dicari celahnya. Dengan pemahaman tersebut, maka dilema etika ini tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati. Jadi ininya regulasi yang sudah ada, mari sama-sama kita taati, sehingga kalau sudah berjalan semua, maka dengan sendirinya dilema etika ini akan hilang. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapat banyak pelajaran dari wawancara kita hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas waktunya. Ya. Gimana Pak kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat. Sebagai gimana kabarmu Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Saya ucapkan terima kasih Bapak menyempatkan waktu. Jadi gini Pak, saya ingin mewawancari Bapak dalam rangka menggali pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Oke, yang pertama mungkin bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Nah, baik Ibu. Yang pertama mungkin kita diantaranya adalah meninjau kasus tersebut atau mengidentifikasi dari kasus-kasus yang ada. Nah, sehingga nanti kita pilih-pilih atau pilah-pilah mana yang termasuk dengan dilema etika ataupun yang mana termasuk bujukan moral. Nanti kita pisah-pisahkan kedua kasus tersebut, nanti kita akan klarifikasi langsung dengan mendalami kasus tersebut. Oke, berarti dilihat dulu ya Pak ya? Ya, dilihat dulu mana yang nilai atau mengandung norma etika ya. Oke, yang kedua Bapak kan sudah menjabat kepala sekolah di SD Tiga Tangkil. Nah, biasanya bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah terkait kasus yang ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam pengambilan keputusan, terutama ya di sekolah saya SD Negeri 3 Tangkil ini, apabila ada yang mengalami suatu kasus sama-sama benar, pun tentu kita akan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Nah, nanti kita akan minta pendapat rekan-rekan yang lain, apakah kita ini karena dua-duanya benar, mungkin kan ada skala prioritas mana yang akan lebih baik kita keputusannya, ataupun mana yang kira-kira keputusan tersebut bisa kita dahulukan, bahasanya itu ya. Jadi diprioritaskan dulu ya Pak, mana yang kita mengkes prioritas ya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika?
tentunya langkah-langkahnya adalah diantaranya kita satu mengidentifikasinya, kedua kita juga tentunya memisahkan model-model apa kasus yang akan kita hadapi. Nah yang ketiga tentu kita juga sebelum pengambilan keputusan akan meminta pendapat atau dari rekan-rekan lain. Jadi keputusan tersebut kita tidak ambil secara sendiri, tapi melainkan ada prosedur yang harus kita tempuh, diantaranya adalah masukan dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi Bapak juga sebagai kepala sekolah masih membutuhkan ya Pak ya, masih masukan dari membutuhkan teman-teman yang lain ya. gitu ya. Oke. Nah selanjutnya, hal-hal apa aja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, untuk khususnya ya kita menyikapi tentang kasus dilema etika ya. Karena itu berkait dengan etika, maka tentu kita akan mendalaminya. Nah, sehingga kita perdalam kasus tersebut. Tentunya kan karena berbeda dengan kasus yang lain. Betul. Jadi perdalam dulu ya Pak, kasusnya seperti apa gitu ya Pak, dilihat dulu. Oke, biar lebih ini apa ya, lebih tepat sasaran keputusannya. Oke. Ada hal-hal yang menjadi tantangan nggak Pak dalam pengambilan kasus dilema etika, dan seperti apa tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tentunya pada saat kita akan mengambil suatu keputusan tidak lepas dari tantangan ataupun hambatan. Di antaranya ya gitu. Jadi pasti apa yang akan kita putuskan, apakah akan istilahnya ke seseorang itu atau yang bersangkutan apakah enak atau tidak bahasanya, atau sesuai atau tidak. Nah ya dia itu bisa menerima keputusan dari kita. Nah sehingga solusinya adalah kita itu dengan cara merancangnya sedemikian rupa sehingga kira-kira yang bersangkutan itu enak keputusannya, menerimanya dengan lapang dada. Jadi itu semacam pendekatan dulu ya Pak ya, lihat orang itu seperti apa agar nanti orang tersebut bisa menerima keputusan dari Bapak dengan lapang dada gitu ya Pak ya. Tanpa ada di belakangnya itu ada embel-embel kurang serk atau kurang pas, sehingga kita adanya komunikasi yang intensif dengan keduanya, ya kita tidak menguntungkan satu pihak saja gitu. Jadi dilakukan komunikasi yang lebih efektif ya Pak. Oke. Biasanya dalam menangani kasus tersebut apakah Bapak punya jadwal tertentu atau dilakukan secara spontan atau seperti apa Pak? Nah kalau kita dalam menanggapi sebuah kasus tentunya tidak secara spontan, karena kalau kita spontan itu dikhawatirkan akan mendapat keputusan yang kurang mengenakan dari salah satu pihak, sehingga kita perlunya suatu program atau suatu tahapan-tahapan yang kita lakukan dari awal, terus kita identifikasi, kita memasukkan dan lain sebagainya. Intinya kita itu tidak bisa secara spontanitas, karena keputusan yang spontan itu dikhawatirkan akan kurang maksimal lah hasilnya. Jadi kita perlu suatu tahapan-tahapan. Jadi khawatirnya nanti di akhirnya sesali gitu ya Pak ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilematika etika? Nah, faktor-faktor yang mempermudah ya, atau membantu Bapak? Yang membantu, nah tentunya tidak lain adalah kita ada masukan dari teman, ataupun rekan guru, ataupun kita komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Itu yang paling utama adalah kita masukan dan komunikasi langsung dengan bersangkutan agar apa yang dia alami kita bisa carikan solusi yang terbaik buat dia dan yang lainnya gitu. Agar Bapak juga ada kejelasan ya Pak ya, ada kejelasan seperti apa gitu ya. Yang terakhir mungkin Pak, selama ini Bapak menangani kasus yang terkait dilema etika, pembelajaran seperti apa yang bisa Bapak ambil dalam penanganan kasus tersebut? Pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari penanganan kasus dilema etika, di mana biasanya kasus-kasus tersebut adalah berkaitan dengan norma etika ya, sehingga itu kan sangat berkaitan dengan keseharian kita. Nah jadi intinya yang sangat berkaitan adalah bagaimana kita bisa memberikan keteladanan baik secara kita sendiri ataupun mereka, agar etika yang kita jaga sehari-hari kita bisa membenahinya secara bersama-sama, kan dengan adanya keteladanan dari kita sendiri dan juga rekan-rekan yang lain, baik untuk siswa maupun untuk guru-guru yang lain ataupun untuk tenaga pendidik yang lainnya. Itu intinya keteladanan itu yang sangat membantu. Yang pertama itu keteladanan gitu ya Pak ya. Oke.
Baik Bapak, terima kasih. Saya mendapatkan banyak ilmu dari wawancara kita. Ya, sama-sama Bu. Semoga Bapak sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.